Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ilan nar. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutup aib-aib kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghindarkan kita dari pengaruh-pengaruh buruk dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka segalanya perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah tentang keutamaan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa yughfaru fihi illa liman aba. Ramadan itu, saum itu akan diampuni pada bulan Ramadan tersebut kecuali bagi orang yang enggan. Maka mereka para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu?" Qala, jawab Abu Hurairah, "Ya'ba an yastaghfirullah." Mereka enggan, dia enggan untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup segala aib dan dosa-dosa kita, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita,
dan juga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari pengaruh buruk dari dosa-dosa tersebut. Karena dosa tidaklah memberikan pengaruh kecuali pengaruh-pengaruh yang buruk. Maka dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, menutup aib-aib kita, memberikan kejauhan kita dari pengaruh-pengaruh buruk tersebut. Istighfar adalah bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Istighfar adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, dan istighfar adalah merupakan penghalang yang kuat dari kita menghalangi dari azab Allah Subhanahu wa taala. Istighfar jamaah kaum muslimin bukanlah terbatas kepada apa-apa yang kita lakukan berupa dosa dan maksiat. Istighfar bukanlah dari kelalaian-kelalaian kita dari kelalaian melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi istighfar adalah disyariatkan tatkala kita menutup dari amalan-amalan baik, amalan-amalan wajib, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap salat fardu kita ditutup dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka setiap qiyamul lail kita akan ditutup dengan pembacaan istighfar. Haji kita, manasik kita akan ditutup dengan istighfar. Majlis kita, obrolan kita, majlis zikir, majlis ilmu akan ditutup dengan istighfar di sana. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Allah seraya dengan memujimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku beristighfar kepadamu dan aku taubat kepadamu. Setiap amal-amal saleh akan ditutup dengan istighfar, disyariatkannya istighfar. Apabila sebuah majlis di sana benar-benar kategorinya majlis zikir, maka dengan istighfar itu akan mencap, akan mensertifikasi bahwasanya itu adalah majlis zikir, majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata apabila di dalam majlis zikir tersebut, majlis thalabul ilmi tersebut ada kesalahannya, ada kelalaiannya, maka istighfar merupakan kafarah atas segala kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian yang tersebut. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat sejarah Nabi kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau telah menyempurnakan tablignya, menyempurnakan dakwahnya, menyempurnakan jihadnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kaum muslimin, dan di sana orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau Muhammad akan telah melihat orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Apa yang dilakukan? Apakah dengan kesuksesannya tablignya tersebut, apakah dengan kesuksesannya jihad tersebut, kemenangan tersebut dirayakan kemenangan, kesuksesan dan membanggakan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa kepada Nabi kita? Fasabbih, maka bertasbihlah, sucikan Allah. Wasabbih bihamdi rabbika, seraya dengan memuji Rabbmu. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepadanya. Selalu ditutup dengan istighfar, selalu ditutup dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah secara keseluruhan keadaan hamba bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Robnya dalam segala keadaannya. Maka hendaklah seorang hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui bahwasanya dirinya tidak sempurna. Dia melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tetap menyadari bahwasanya di dalam ketaatan tersebut ada kelalaiannya. Di dalam salatnya, di dalam saumnya, di dalam sedekahnya, di sana tentu ada kelalaiannya. Oleh sebab itu selalu ditutup segala bentuk taqarrub kita, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada jalan kesuksesan dan tidak ada jalan kemenangan kecuali dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah kita setelah berlalu 30 hari menjalani bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah tersebut, di sana apabila kita termasuk dari orang-orang yang lalai dalam mengerjakannya, termasuk dari orang-orang yang kurang dalam melakukan amal-amal solehnya, maka tentu saja ini lebih layak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita termasuk dari orang-orang yang merugi, rogi ma'anfun, sangat celaka, sangat rugi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang rajulun ja'ahu atahu alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, summan salahu, kemudian Ramadan itu berlalu, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Dikarenakan saumnya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai saumnya hanya menahan lapar dan dahaga. Berapa banyak orang-orang yang saumnya, yang dia tidak mendapatkan apa-apa dengan saumnya, ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak saum juga matanya, karena dia juga tidak saum telinganya, karena juga dia tidak saum mulutnya, karena dia tidak saum juga tangannya, karena dia tidak saum kakinya, tidak saum raganya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Maka oleh sebab itu, di hari ini sebagai penutup bulan Ramadan ini, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saum tersebut, Ramadan tersebut, mushafnya tidak tersentuh sama sekali, atau dia berani bisa menyentuhnya tetapi hanya berlembar-lembar saja. Dia berat untuk membukanya, dia berat untuk membacanya. Baru satu lembar, baru satu ayat, beberapa ayat terasa bosan, terasa kaku. Maka khawatirlah apabila kita termasuk dari kaum munafikin, orang-orang yang munafik. Dikatakan bahwasanya naklul hijarati ahwan, mengangkat beban yang berat, batu yang besar itu lebih gampang bagi orang munafik min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran. Bila kita termasuk kategori demikian, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran selama 30 hari, padahal sudah berjam-jam, beratus-ratus jam, tetapi tidak ada. Yang bulan Ramadannya, tatkala melakukan qiyamul lail terasa bosan, tatkala imamnya panjang, kemudian terasa bosan, merasa panjang, merasa lelah. Kemudian ketika salam, bukan mengucapkan astagfirullahaladzim, tetapi mengucapkan alhamdulillah, serasa sudah bebas dari beban itu. Kemudian seraya bersungut-sungut pulang dari masjid, ini imamnya bagaimana? Menyiksa sekalian sebagainya. Apabila kita termasuk dari orang-orang tersebut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwasanya lebih dermawan lagi, dan dermawannya itu seperti angin yang bertiup, maka di sana ada orang-orang yang tidak ada perubahannya sama sekali. Dia termasuk orang yang bakhil, dia termasuk orang yang pelit, tidak mau mengeluarkannya, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Bila kita kategori demikian, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun kita termasuk orang-orang yang menjaga saumnya, menjaga jiwa raganya dengan saumnya, selalu qiyam Ramadan penuh di masjid, kemudian selalu tilawatil Quran sampai menghatamkan berkali-kali, atau dia termasuk orang-orang yang selalu sedekah, atau dia termasuk orang-orang yang membantu anak yatim, orang-orang miskin dan lain sebagainya, itu pun tetap harus ditutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang istighfar itu akan menyempurnakan segala amal ibadah kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar adalah akan menjadikan penghalang dari junnah, dari perisai, yang perisai tersebut diakibatkan dari kelalaian yang kita lakukan menjadi berlubang. Maka dengan istighfar, lubang-lubang dalam perisai itu, yang saum itu sebagai perisai dari api neraka, maka istighfar itu akan menutup dari lubang-lubang tersebut, sehingga benar-benar sempurna perisai itu, sehingga saum itu benar-benar sempurna menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah istighfar ini didengung-dengungkan hingga seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mendapatkan Idul Fitri 1 Syawal sebelumnya, maka mengirim surat edaran untuk gubernurnya, untuk camatnya, untuk seluruh dari warganya, untuk masyarakatnya dan rakyatnya. Untuk apa? Ya'muruhum bihotbi syahri Ramadan, memerintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan itu dengan apa? Bil istighfar, dengan istighfar. Menyuruh, membuat surat edaran untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan zakat fitri. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang, kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui bahwa sesuatu yang akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kecuali perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala melarangnya dengan keras. Maka sebagian mereka sadar bahwasanya dengan bermaksiat tersebut segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagus daripada tidak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin yang terpilih, kaum mukminin yang khusus, mereka bukan hanya beristighfar karena setelah melakukan kemaksiatan atau terjerumus di dalam kelalaian dan kemaksiatan, tetapi mereka sadar tatkala apa-apa yang telah dilakukan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sana tentu ada kelalaiannya, ada kekurangannya. Mereka, oleh sebab itu mereka itu sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga mereka bersemangat untuk beristighfar, bertaubat setelah dia melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah kaum mukminin yang terpilih, itulah kaum mukminin yang paling istimewa. Mereka curiga, mereka selalu melihat kepada dirinya adalah kurang sempurna, walaupun telah melakukan berbagai amalan-amalan, tidak merasa bangga dengan telah banyak melakukan amalan. Walaupun telah melakukan saum, qiyamul lail, qiyam Ramadan, sedekah,
tilawatil Quran, membantu orang miskin, membantu anak yatim, dan lain sebagainya, tetap dia merasa dirinya kurang dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai faidah-faidah yang sangat banyak, mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beristighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, yang terdapat di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 13. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istaghfiru, minta ampunlah rabbakum kepada Rabbmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia maha ghaffar, maha pengampun. Apa faidahnya dari istighfar tersebut? Dilanjutkan di dalam ayat tersebut. Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit hujan-hujan yang deras, yang terus menerus, sehingga menjadikan subur. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan akan membanyakkan harta-harta kalian, meluaskan harta kalian, dan membanyakkan dari keturunan-keturunan kalian, dan menjadikan kalian kebun-kebun yang subur, dan menjadikan kepada kalian sungai-sungai yang mengalir. Tidak kering kerontang, tetapi subur dan membawakan rizki yang banyak. Istighfar juga adalah memberikan tambahan kekuatan, memberikan tambahan usia, memanjangkan usia, dan menolak kepada bala. Maka kata Hud mengatakan kepada kaumnya, wa anistaghfiru, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, wa anistaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya, yumatti'kum mata'an hasanan, dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan dengan kenikmatan yang baik. Apa kenikmatan yang baik itu? Dipanjangkan usia kita di dunia, diluaskan rizki kita, disenangkan kehidupan dunia, ila ajali musamma, kepada sampai ajal yang telah ditentukan, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu, dan akan memberikan setiap yang melakukan kebaikan akibat dari kebaikannya. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi, wahai kaumku, lima tasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapa kalian segera melakukan keburukan-keburukan sebelum melakukan kebaikan-kebaikan? Laula tastaghfiruna Allah. Kenapa kalian juga tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? La'allakum turhamun. Dengan beristighfar tersebut kalian akan mendapatkan rahmat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dari mulai Adam hingga nabi-nabi yang lainnya, seluruhnya tercatat di dalam Al-Quran memerintahkan untuk beristighfar, memerintahkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luqman Al-Hakim di antara wasiatnya, selain berwasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan, kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya, wahai anakku, awid lisanakal istighfar, biasakanlah lisanmu untuk beristighfar, fa inna lillahi sa'atin, karena sesungguhnya Allah mempunyai saat-saat, waktu-waktu, la yarudu fihinna sa'ilan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak orang yang meminta kepadanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, maka berbahagialah orang-orang
yang mendapatkan di dalam sahifahnya, di dalam catatan amalnya, istighfaron katsiron, istighfar yang banyak. Istighfarnya yang banyak. Telah kita ketahui bersama bahwasanya apabila lisan kita disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan berkata-kata yang baik, maka kita pun lisan kita diselamatkan untuk berkata-kata yang buruk. Namun apabila kita membebaskan lisan kita berkata-kata yang tidak berguna, berkata-kata yang buruk, maka kita pun akan jauh dari berkata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berbahagialah kalau di dalam sahifahnya itu terdapat istighfar yang banyak. Yang istighfar tersebut akan menemaninya di alam kuburnya orang-orang yang selalu beristighfar. Maka oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan, faman ahammathu dzunubuhu, barang siapa yang dosa-dosanya itu menyedihkan dia, yang dosa-dosanya tersebut mengganggu pikiran dia, mengganggu ketenangan dia, aktsir laha minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya istighfar sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan lafaz yang paling mulia, lafaz yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lafaz yang paling agung yaitu la ilaha illallah, disandingkan dengan istighfar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian apa? Wastaghfir lidzanbik, maka minta ampunlah atas dosa-dosamu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada athar riwayat bahwasanya setan mengatakan, ahlaktun nasa bin dunub, aku telah membinasakan orang-orang manusia itu dengan dosa. Dia menggoda manusia untuk berdosa. Wa ahlakuni, tetapi mereka membinasakan aku, kata iblis, bila ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, dan juga dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk-bentuk istighfar yang paling bagus, yang paling afdol adalah istighfar yang dimulai dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimulai dengan mengakui segala dosa-dosa kita. Dan ini terdapat di dalam lafaz sayyidul istighfar, yaitu tuannya istighfar, penghulunya istighfar. Apa lafaz sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau telah menciptakanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ini adalah bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku atas segala ikatan perjanjianmu, dan aku atas segala janji-janji yang diberikan atasmu, aku akan berusaha dengan sekuat tenaga. Mastata'tu, aku akan berbuat dengan semampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang telah aku lakukan. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui kepadamu dengan nikmatmu yang telah diberikan kepadaku. Wa abu'u bi dzanbi, aku akui juga dengan dosa-dosa yang telah dilakukan olehku. Maka kemudian beristighfar, faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Sebuah istighfar
yang di sana ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebuah istighfar yang di sana ada pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kita. Ini adalah lafaz istighfar yang paling sempurna. Maka banyak istighfar-istighfar yang lainnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal hayyal qayyum. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini adalah merupakan lafaz istighfar yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering diucapkan. Tidaklah, kata para sahabat, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majlis lebih dari 100 istighfar yang telah beliau lakukan. Tentunya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar yang benar-benar menghujam di hati kita. Bukanlah istighfar yang hanya di bibir saja, yang hanya di mulut saja. Tetapi istighfar yang ini yang bisa menahan kita dari terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Istighfar yang benar-benar menghujam kepada kalbu kita. Bila kita berbuat istighfar, mengucapkan istighfar, tetapi kita termasuk dari orang yang tetap lalai, tetap melakukan dosa dan maksiat, maka istighfar itu, istighfar yang kita ucapkan adalah istighfar yang perlu kita istighfari lagi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian istighfar, demikian makna istighfar, demikian maha pentingnya istighfar. Demikian telah disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk sigot istighfar kepada kita semua. Mudah-mudahan kita istighfar ini menjadikan buah bibir kita, menjadikan zikir harian kita di mana saja, kata kaum salaf, mau baik di masjid, di rumah, di jalan-jalan, di pasar, dan dimanapun kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami atas segala maksiat-maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah aib-aib kami di hadapan manusia, supaya kami adalah tampak bersih di hadapan mereka. Tetapi ampunilah dosa-dosa kami, tidak tersisa segala apapun yang akan dihisab nanti di akhirat. Ya Allah, ya Allah, terimalah segala amal-amal kami, terimalah saum kami di bulan Ramadan ini dengan berbagai kekurangan dan kelalaiannya. Terimalah amalan qiyam Ramadan kami, ya Allah. Terimalah segala sedekah kami, ya Allah. Terimalah tilawatul Quran kami, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikan yang kami lakukan selama bulan Ramadan dan selama bulan-bulan yang lainnya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.